Semangat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini adalah materi pertama di kelas 12 SMK, yaitu produksi massal. Materi ini akan dibagi menjadi 5 bagian supaya mempermudah kalian untuk belajar dan memperpendek durasi video. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian produksi massal. Kompetensi dasar yang mau dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal dan 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Anak-anak, coba kamu amati di lingkungan sekitar kamu di rumah. Ada berapa banyak barang, produk yang kalian gunakan? Pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian bagaimana produk-produk barang-barang itu dibuat, diproduksi? Semakin kesini, semakin banyak orang, semakin banyak yang membutuhkan. Bagaimana bisa diproduksi dengan jumlah yang banyak? Maka mari kita bahas produksi massal, pengertian produksi massal. Produksi massal dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus atau produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Perakitan produk termasuk dalam produksi massal. Istilah itu pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 melalui artikel yang ditulis di Encyclopedia Britannica. Artikel itu ditulis oleh seseorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Ya. Ada satu kata, tadi apa? Produksi terus-menerus, produksi mengalir, produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Berarti produksi massal adalah teknik industri pembuatan barang yang identik dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Produksi massal adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan secara berulang dalam pembuatan suatu produk dalam jumlah besar. Produsen akan melakukan kegiatan produksi tersebut secara terus-menerus dalam rangka menjalankan sistem produksi dan memenuhi kebutuhan pasar. Itu pengertian produksi massal. Kalian bayangkan lagi benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Kurang lebih barang itu bermula dari pemikiran atau produksi massal yang seperti ini pemahamannya. Kita lanjutkan dulu deh. Nah, ciri-ciri produksi massal, produk yang dihasilkan perusahaan dalam jumlah besar dengan biaya per unitnya rendah. Tujuan produksinya adalah untuk menguasai pasar. Produk dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk karena semua dibuat sama. Dan harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Ini ciri-ciri produksi massal. Jadi pasti jumlahnya besar, semakin banyak produknya untuk skala tertentu itu biayanya akan turun. Karena orang bekerja menghasilkan produk yang semakin banyak dalam waktu yang sama. Dengan banyaknya produk, maka perusahaan akan mudah menguasai pasar. Di produk itu dijual di berbagai macam pasar. Hanya sayangnya tidak ada banyak variasi karena produk itu melalui proses yang secara berurutan dan sudah ditentukan dari awal. Seperti itu. Nah, ketika proses itu berhenti karena suatu hal, misalnya libur ataupun mesin menjalani perawatan, stok harus sudah tersedia, harus ada persediaan yang tetap bisa dijual. Itu. Nah, tahapan proses produksi massal yang pertama dokumentasi persyaratan produk. Yang kedua, validasi dan pengujian teknik. Yang ketiga, validasi dan pengujian desain. Yang keempat, validasi dan pengujian produksi. Jadi dari awal harus dirumuskan dulu produknya mau seperti apa.
bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, kemudian secara teknis produk itu bisa digunakan untuk apa dan sebagainya, kemudian desain itu diuji bisakah dibuat, kesulitan dalam membuat sampai dengan ketika diproduksi apakah ada masalah dalam setiap langkah proses, dan kemudian pengendalian kualitasnya bagaimana. Nah, apa sih kelebihan produksi massal? Yang pertama, hemat biaya produksi. Karena diproduksi dalam jumlah besar dan menggunakan satu fasilitas produksi yang berurut terus-menerus, dan pada kondisi dewasa ini sudah menggunakan teknologi, menggunakan ban berjalan, menggunakan robot dan sebagainya, sehingga biaya produksi akan bisa ditekan, semakin banyak produk yang dihasilkan. Kemudian waktu akan lebih efisien karena dalam waktu yang sama produk yang dihasilkan lebih banyak. Perusahaan akan membayar dalam jumlah yang sama tetapi hasilnya lebih banyak. Itu logikanya, sehingga bisa dikatakan efisiensi waktu itu juga berarti menghemat biaya produksi. Kemudian dengan fasilitas produksi yang seperti itu, tingkat keakuratan tinggi antara barang yang satu dengan barang yang lain bisa dikatakan identik, sama. Tingkat produksi cepat hubungan dengan efisiensi waktu tadi. Kemudian kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang bisa langsung kita lihat adalah proses produksinya sangat kaku karena sudah ditentukan urutan prosesnya, fasilitas yang digunakan apa saja, kapasitas dari setiap titik itu sudah ditentukan, maka proses produksinya tidak akan bisa diubah sewaktu-waktu. Proses itu akan berjalan dalam jangka waktu tertentu yang sama, tidak akan bisa langsung diubah. Dampak dari itu adalah variasi produknya tidak akan banyak. Variasinya sudah ditentukan dari awal. Proses A untuk mengerjakan barang A, proses B untuk barang B dan sebagainya. Nah, dengan fasilitas produksi yang seperti itu supaya berjalan, biaya investasi awal itu sangat besar. Ini kelemahannya. Walaupun nantinya investasi itu akan tertutup dengan adanya produksi yang besar juga, dan kemudian tidak ada jaminan bahwa produk itu akan langsung laku di pasar. Maka penting untuk tadi validasi apa tadi itu Pak? Ayo, ya, validasi produk atau apa tadi, kemudian validasi desain itu harus didapatkan dari riset pasar. Yang nanti di materi lain ada pembahasan tentang riset pasar. Itu anak-anak materi tentang pengertian dulu ya, pengertian produksi massal. Dari sini ada satu dua pertanyaan yang bisa kalian refleksikan. Dalam keuntungan produksi massal tadi saya menjelaskan tentang penggunaan teknologi, ban berjalan, dan kemudian robot yang makin kesini akan tentu makin banyak digunakan. Kalian sebagai lulusan SMK, ada apa tantangan buat kalian dengan adanya penggunaan teknologi dan robot ini? Akankah itu akankah itu mengurangi peluang kerja kalian sebagai lulusan SMK, terutama yang dari teknik, dari teknologi? Lalu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian tetap bisa masuk ke dalam persaingan yang seperti itu? Kalian boleh tuliskan refleksi kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Ini sebagai pendalaman materi awal dari materi produksi massal. Belum kita bahas lebih lanjut. Itu anak-anak materi produksi massal bagian yang pertama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.